Siang tak berganti malam, pagi pun datang kembali, bersama pengharapan kepadamu. Menyambut hari ini, tiada terbatas kasih setiamu. Kami memohon urapan kuasa Roh-Mu mengantarkan kami masuk pada jalan menuju hadirat-Mu. Sungguh kami tak mampu untuk melangkah seorang diri. Dosa dan derita mewarnai kehidupan dunia ini. Ampunilah dosaku, baruilah diriku, agar ku menjadi saksi firman-Mu. Jalan yang ku lalui penuh onar dan duri, ku tahu Tuhan besertaku. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih yang selalu setia mengikuti Sapaan Teduh Klasis Jakarta Kalimantan. Mari kita memulai Sapaan Teduh pagi ini dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, istirahat kami sepanjang malam, dan pagi ini Engkau anugerahkan bagi kami hari baru yang akan kami mulai, kami awali dengan mendengarkan sabda Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Matius 26 ayat yang ke-12 berkata, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Bapak Ibu Saudara terkasih, untuk memahami firman Tuhan pagi ini, kita perlu mengerti satu perikop dan juga membandingkan dengan sumber-sumber dari Injil lain paralel dengan bagian Injil ini. Ini adalah satu peristiwa di mana Yesus dan murid-muridnya sedang berada di satu rumah, yaitu rumah Simon si Kusta, ketika datang seorang perempuan membawa buli-buli pualam berisi minyak wangi yang sangat mahal. Kemudian ketika mereka sedang makan, minyak wangi itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus, membuat satu ruangan itu menjadi sangat harum. Melihat tindakan itu, murid-murid Yesus saling berbicara satu dengan yang lainnya, protes, merasa itu adalah pemborosan. Untuk apa dilakukan? Kalau tadi minyak itu dijual, itu bisa untuk menolong banyak orang miskin. Tetapi Yesus, dia menjawab, orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Reaksi Yesus ini membuat kita bertanya, siapa ia yang dimaksud perempuan itu, siapakah dia? Dalam paralelnya di Yohanes 12 ayat 1-8 kita diberi detail bahwa Maria itu adalah perempuan itu adalah Maria, dia adalah saudara Marta dan Lazarus. Maria itu yang selalu menjadikan Yesus sebagai prioritas. Kita ingat bagaimana ketika Marta sibuk bersiap-siap melakukan banyak hal, Marta memilih untuk duduk di kaki Yesus dan mendengarkan firman Tuhan, dan di sini dia juga meminyaki Yesus dengan minyak yang mahal. Kita melihat bahwa Maria selalu memberi yang terbaik. Ketika kita membaca dalam paralelnya di Yohanes, minyak yang mahal itu bisa dijual seharga 300 dinar, dan kalau kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah pekerja atau upah buruh 1 hari, maka 300 dinar itu adalah upah bekerja 300 hari, 10 bulan, jadi hampir 1 tahun. Demikian jika dihitung dengan hitungan manusia, pengurapan Yesus dengan minyak ini agak sedikit gegabah, boros gitu ya. Tetapi tidak bagi Maria. Yang terbaik selalu dia berikan bagi Tuhan, yang terbaik selalu dia persembahkan bagi Tuhan. Jadi kita bisa tanya kepada diri kita sendiri, ya apakah kita
bagaimana memberi kepada Tuhan? Masihkah hitung-hitungan? Masihkah memberi untuk sekedar memberi supaya ikut memberi? Atau kita sudah bisa mempersiapkan yang terbaik persembahan kita untuk Tuhan? Karena bagi Tuhan Yesus, yang dilakukan oleh Maria adalah persiapan untuk penggenapan ya, dari sengsara Yesus hingga mati di kayu salib. Biasanya minyak itu dipakai untuk pengurapan pentahbisan orang yang diutus, atau juga adat orang Yahudi untuk orang yang sudah mati atau kepada jasad ya. Seperti dalam Yohanes 19 yang dilakukan setelah penguburan, sebelum penguburan Tuhan Yesus, mayatnya diberikan minyak dan rempah-rempah ya sebelum itu dikuburkan, dan itu adalah penghormatan bagi Yesus begitu. Karena ketika hari yang ketiga, pada saat perempuan-perempuan yang beberapa datang, yang mereka dapati untuk mereka kembali berikan rempah-rempah itu ternyata kubur kosong, sudah tidak ada lagi. Jadi tindakan yang dilakukan Maria ini sangat memberikan penghormatan bagi Yesus. Nah, sedangkan murid-murid Yesus yang sudah berkali-kali mendengar tentang ini tampaknya belum juga mengerti bahwa misi utama Yesus adalah untuk menebus manusia melalui kematiannya. Saudara yang terkasih, untuk bisa mengerti kehendak Tuhan Yesus, bisa mengerti perkataan Tuhan Yesus, kita harus bisa menjadi orang yang berhikmat dulu ya. Sisi kemanusiaan murid-murid Yesus membuat mereka sulit mengerti apa yang Yesus sampaikan. Mungkin kadang-kadang sisi kemanusiaan kita pun sulit untuk mengerti, apalagi melakukan firman Tuhan. Karena itu kita perlu punya kepekaan untuk memahami maksud Tuhan Yesus, dan jangan menggunakan pikiran manusia, jangan menggunakan hitung-hitungan manusia untuk urusan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam minggu-minggu sengsara Yesus ini kita dikuatkan bahwa kita tidak selalu mendapatkan dukungan untuk hal yang baik yang kita lakukan, sama seperti Yesus. Ya, jadi tidak selalu dapat dukungan dari semua pihak saat kita melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tindakan Maria, perempuan yang mengurapi Yesus dengan minyak yang terbaik, juga dianggap orang lain yang tidak mengerti sebagai pemborosan, sebagai yang tidak perlu dilakukan, sebagai seharusnya bisa lebih mulia untuk diberikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan dan sebagainya. Tetapi dalam hal ini Tuhan tahu isi hati Maria, Tuhan tahu apa yang dilakukan oleh Maria, dan itulah yang perlu ada pada kita. Tetap lakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena kita mengerjakan segala sesuatunya, baik itu pelayanan kita, baik itu pemberian persembahan kita, adalah bagi Tuhan, bukan bagi manusia. Kita ini hidup untuk menyenangkan Tuhan dan bukan menyenangkan manusia. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menguatkan kita dan mengajarkan kita untuk lebih lagi memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh sampai kepada kami, menyapa kami di sapaan teduh ini. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi pelaku firman, kami boleh menjadi orang-orang yang memberikan persembahan terbaik bagi Tuhan dan mau berusaha untuk mengerti firman Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau ingini, kami pahami dan kami kerjakan. Tolong kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami hari ini bersatu hati berdoa bagi GBKP Runggun Cilengsi. Tuhan yang memberkati pelayanan GBKP Runggun Cilengsi, semua majelis dan jemaat, secara khusus kepada pendeta kami, Pendeta Sri Pinta Bruginting dan keluarga. Tuhan yang berkati dalam pelayanannya semakin luar biasa, bersehati dengan pertua, diaken dan juga pengurus dan juga jemaat. Tuhan berkati supaya GBKP Cilengsi boleh semakin diberkati dan semakin luar biasa dalam pelayanan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi setiap kami yang mendengarkan sapaan teduh di pagi ini. Dalam segala pergumulan kami, Tuhanlah yang menjadi teman kami, menguatkan kami, dan biarlah kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami siap memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha kami, pelayanan kami di hari ini dengan mengandalkan Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.